Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Gofar dari kelas SNJE 017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna atau utility. Tingkah laku konsumen. Tingkah perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian untuk barang berharga jual rendah atau low involvement. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk membeli barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambil keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Mengapa kita perlu mempelajari tingkah laku konsumen? Ada dua alasan. Yang pertama, karena konsumen lebih banyak membeli barang jika harganya rendah dan menguranginya saat harganya tinggi. Yang kedua, karena ingin melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Jadi yang pertama, kita mempelajari tentang bagaimana konsumen membeli barang jika harganya rendah dan menguranginya saat harganya tinggi. Yang kedua, kita melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah barang dan komposisi atau ragam dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh darinya. Next. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal atau marginal utility. Yang kedua, yaitu pendekatan nilai guna ordinal atau indifference curve. Pendekatan nilai guna kardinal atau marginal utility yaitu mengenai manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya. Yang kedua, yaitu pendekatan nilai guna ordinal adalah manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak kuantifikasi atau tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan diberi nilai guna atau kepuasan yang sama. Selanjutnya yaitu teori nilai guna utility. Nilai guna utility diantaranya terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu nilai guna total, dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Yang kedua, nilai guna marginal, yaitu nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit atau barang tertentu. Jadi nilai guna total itu berarti jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang tertentu. Jadi jumlah seluruhnya. Kalau nilai guna marginal yaitu nilai berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan akibat
bertambah atau berkurangnya penggunaan suatu unit barang tertentu. Next, perbedaannya. Untuk melihat lebih jelas perbedaan teori sebelumnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, nilai guna dari mengkonsumsi 10 buah mangga meliputi seluruh kepuasan yang diperoleh dari memakan mangga tersebut. Sedangkan nilai guna marginal dari mangga yang ke-10 adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan buah mangga yang ke-10. Jadi nilai guna total yaitu mengkonsumsi 10 buah mangga meliputi seluruh kepuasan yang diperoleh dari memakan 10-10-nya. Sedangkan nilai guna marginal itu mangga yang ke-10 adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan buah mangga yang ke-10. Jadi ya seperti itu. Next. Hipotesis utama teori nilai guna menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambahkan kepuasan yang dinikmati oleh orang yang mengkonsumsinya. Contoh, pada tabel di bawah ini ditunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal dari memakan berbagai jumlah roti. Dalam contoh tersebut telah diperhatikan juga hipotesis di atas, yaitu tambahan nilai guna akan semakin menurun apabila konsumsinya terus-menerus ditambah. Contoh dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa roti nilai kelima nilai guna marginalnya adalah positif atau 0. Maka nilai guna total secara terus-menerus bertambah kepuasannya. Ketika memakan roti yang keenam dan seterusnya, maka nilai guna marginal adalah negatif. Ini berarti kepuasan dari memakan roti mencapai tingkat yang paling maksimum apabila jumlah roti yang dimakan adalah 5 buah. Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita beralih dengan contoh grafik nilai guna. Kurva nilai guna total TU bermula dari titik 0. TU bermula dari titik 0. Berarti pada waktu tidak terdapat konsumsi, maka nilai guna adalah 0. Pada mulanya kurva nilai guna total adalah menaik. Berarti kalau jumlah konsumsi roti bertambah, maka nilai total guna bertambah tinggi. Grafiknya menaik. Kurva nilai guna total mulai menurun pada waktu konsumsi melebihi 5 buah. Kita lihat di sini masih menaik dan setelah memasuki konsumsi yang ke-6, kurva mulai menurun. Jadi, kurva nilai guna total marginal atau MU turun dari kiri atas ke kanan bawah. Gambaran ini mencerminkan
hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah roti yang ke-8. Berarti sudah perpotongan nilai guna marginal. Seperti itu. Next. Pemaksimuman nilai guna. Dalam teori ekonomi adalah setiap orang yang berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Apabila yang dikonsumsinya hanya satu barang saja, tidak sukar atau tidak sulit untuk menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat maksimum. Tetapi, kalau barang yang dikonsumsi atau digunakan adalah berbagai jenis atau banyak jenis, cara untuk menentukan corak konsumsi barang-barang yang akan diciptakan nilai guna yang maksimum akan menjadi lebih rumit. Cara memaksimumkan nilai guna. Ada dua cara untuk memaksimumkan nilai guna. Yang pertama, seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga-harga barang tersebut. Yang kedua, seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsinya. Jadi nilai guna akan dimaksimumkan dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal untuk setiap barang itu harganya sama. Lanjut. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan atau efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian. Perubahan suatu barang berubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut semakin rendah. Dalam keadaan seperti di atas, nilai guna akan menjadi bertambah, maka kepuasan konsumen akan menjadi bertambah tinggi. Sekiranya konsumen itu lebih banyak membeli barang B dan mengurangi pembelian barang A. Keadaan di atas menunjukkan bahwa kalau harganya naik, permintaan terhadap barang yang mengalami kenaikan harga tersebut akan menjadi semakin sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini nilai guna marginal barang A lebih kecil dari nilai guna marginal barang B. Jadi pembelian barang B semakin banyak dibanding pembelian barang A. Seperti itu. Efek pendapatan. Nah, di sini kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang-barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini, yaitu disebut efek pendapatan. Lebih memperkuat lagi efek
penggantian dalam mewujudkan kurva permintaan yang menunjukkan dari kiri atas ke kanan bawah. Itu surplus konsumen. Teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti pendapatan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang tersebut. Barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Sebagai contoh, seorang konsumen pergi membeli mangga dan bertekad dari rumah dia hanya ingin membeli satu buah mangga yang cukup besar dengan harga Rp1.500. Sesampai di pasar, ia mendapati bahwa mangga yang diinginkannya harganya hanya 1.000. Jadi, ia memperoleh mangga yang diinginkan dengan harga Rp500 lebih murah daripada harga yang ia sedia membayarnya. Jadi Rp500 ini dinamakan surplus konsumen. Terima kasih. Sekian pemaparan tentang teori tingkah laku konsumen dan nilai guna atau utility. Apabila ada yang kurang atau penjelasan saya kurang bisa diterima dengan baik, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.